Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati Ustaz Jumakir, Ustaz Harun, para ustadz, ustadzah semuanya. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka halal bihalal, bukan syawalan karena syawalannya sudah lewat. Seperti kita kenal mungkin ada lagu-lagu Pak Bu lahirnya hari Kamis, ya nggak apa-apa ya. Saya teringat orang Jepang itu katanya kalau ketemu saling menyapa ya itu bukan apa kabar ya, tetapi ada perubahan apa. Nah sekarang saya tanyakan pada ustadz-ustadzah ini, kita lama nggak jumpa ini, ada perubahan apa? Ya, kalau semboyan kita itu, ya, semboyan apa ya, progresivitas itu kan hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Ya, saya terinspirasi karena ketika itu tahun 86 itu Cak Nur, almarhum Profesor Nur Haris Majid itu pulang dari Chicago ya, dari selesai S3 itu, lalu ngisi diskusi di Pondok Pabelan. Beliau cerita, nggak tahu itu ketika itu di Amerika 4 tahun atau gitu ya. Dia cerita kepada kita santri, ya santri-santri senar ustadz-ustadzah itu, saya heran teman-teman kok nggak berubah gitu ya. Jadi dia pulang dari Amerika dengan apa ya, wawasan yang tentu saja sangka itu, ternyata kok teman-teman kok nggak banyak berubah ya, mungkin pikirannya, wawasannya, mungkin juga ya girohnya ya, tadi seperti dikutipkan dari bacaan ayat-ayat itu. Jadi harapannya itu apa, hari ini lebih baik dari kemarin itu bukan sekedar slogan ya, tapi memang kita usahakan. Maka saya suka mengutip kata-kata bijak dari para pemikir. Salah satunya, keinsafan itu mungkin berlangsung hanya menitan saja, tapi itu bisa lebih berharga dari pengalaman seumur hidup. Keinsafan itu ya pencerahan, enlightening, jadi wah gitu ya, jadi apa, mendapat ya namanya pencerahan itu menjadi demikian cerah, menjadi greget gitu ya. Apa yang dikutipkan lanjutan dari bacaan Al-Quran tadi mudah-mudahan menggugah kita dan menginspirasi kita, dan kita yakin, seyakin-yakinnya kalau kita berjuang di sini dengan sungguh-sungguh, insya Allah kita akan berkumpul di serambi surganya. Sadaqallah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu kalau kita analisis sedikit saja, walladzina jahadu fina itu kan bentuknya kata kerja lampau. Jadi sudah siapa yang benar-benar melakukan jihad, siapa yang berjihad, pasti kami tunjuki jalan-jalan kami. Jadi kalau nggak jihad ya nggak bakal ditunjuki. Mas jihad hadir nggak? Jihad, walladzina jahadu fina, mereka yang telah berjuang pada jalan kami, lanahdiyannahum subulan, maka kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Subulan, sabil, subul, jadi jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan ya,
apa ya, kebahagiaan, katalah gitu ya. Ya kalau ini kita hubungkan dengan ayat-ayat awal dari surat At-Talaq itu, "Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." "Waman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Waman yattaqillaha nukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra." Siapa yang, ini sekaligus introduksi Al-Quran dan terjemah Kementerian Agama yang revisi, edisi revisi itu. Kalau ini waman yattaqillaha, itu man itu kalau teman-teman ustaz-ustazah melihat Al-Quran dan terjemah yang lama itu terjemahnya kira-kira barang siapa ya. Nah, kalau edisi baru bukan barang siapa tapi siapa yang. Nah, kalau ketemu Quran terjemahnya barang siapa, nah, itu berarti edisi lama. Kalau edisi baru siapa yang, nah itu aja. Siapa yang bertakwa, yaj'al lahu makhraja, Allah memberikan jalan keluar. Makhraja itu bentuknya nakira, bentuknya apa, indefinite, tidak tentu gitu. Jadi tidak tentu itu bisa tidak tentu, namanya juga tidak tentu. Tidak tentu itu bisa bermacam-macam. Jalan keluar itu mungkin di sebelah timur, mungkin sebelah barat, mungkin sebelah utara, mungkin sebelah selatan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberi rezeki dari arah yang tidak terduga-duga, yang tidak diperhitungkan, yang tidak diperkirakan. Namanya juga dari arah yang tidak diperkirakan. Dari mana? Tuhan sudah menjelaskan dari arah yang tidak dikira-kirakan gitu. Maka dari mana saja ya. Kalau Allah tidak membukakan pintu rezekinya, maka demikian. Dan itu syaratnya adalah waman yattaqillaha. Waman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah memudahkan urusannya. Urusan apa? Urusan saja, tetap Allah. Jadi tadi saya sudah mengintroduksi apa, semangat untuk berubah ya. Bila mana perlu dipraktekkan Ustadz Ustazah, kalau ketemu satu sama lain jangan bertanya kaifa haluk atau how are you today gitu ya, tetapi ada perubahan apa kan gitu ya. Itu. Ya pengalaman yang sampai sekarang saya amalkan, yang saya selalu berusahakan itu apa? Menulis hari ini lebih baik dari kemarin. Jadi ya tulisan yang lebih baik itu ukurannya bukan lebih panjang atau bagaimana, tetapi apa ya, diusahakan ya bermakna begitu ya. Ya termasuk tadi saya tidak tahu apa tulisan saya mengenai tanggung jawab pendidik di masa pandemi sudah tersebar di grup teman-teman Ustadz Ustazah. Oh sudah. Tadi Ustadz Harun ketika barangkali catatannya perlu fotokopi, ya semula saya mikir mau fotokopi lah, ini Ustadz Ustazah semuanya sudah punya HP. Saya tidak tahu, mungkin itu bisa ditayangkan di situ ya. Jadi apa ya, ini semangat ya, namanya semangat. Semangat itu akan menjadi etos itu apa? Jadi daya penggerak aja. Kalau kita sudah punya semangat, punya cita-cita, punya tekad, nah gitu ya, untuk apa? Untuk meningkatkan diri itu, maka kita akan terinspirasi. Dan itu tadi yaj'allahu makhraja itu termasuk kita akan diberi ilham oleh Allah untuk apa? Menemukan jalan gitu ya. Saya berikan ilustrasi. Dulu almarhum bapak kami
Ya cerita, nggak tahu mungkin dulu Ustadz Harun juga sempat ini pengalaman, ya artinya kan apa ya, curhat mungkin bahasa Jawanya itu ngudoroso gitu ya. Ya cerita itu seringkali gitu ya, punya pengalaman ketika membaca buku ya, terus tiba-tiba besoknya atau itu ada orang minta apa ya, katakanlah mungkin pendapat atau apa tentang sesuatu, jadi apa ya, apa istilahnya seperti diberi apa ya, jalan tadi dia tadi apa, diberi kemudahan ya, diberi kemudahan. Nah itu hampir sama ya ketika almarhum Kiai Haji Imam Yarkashi itu apa berpidato di Al-Azhar itu, orang Mesir kan kagum gitu ya, orang Indonesia kok bisa berbahasa Arab dengan baik sekali gitu ya. Ya jawabnya sederhana, lah dipersiapkan dengan baik gitu ya. Kullu syai'in bil i'dad, segala sesuatu dengan persiapan. Jadi kalau dipersiapkan ya jadi baik ya. Tadi malam ada yang nonton sepak bola nggak nih? Skornya bagaimana? Jago Anda kalah. Innalillahi. Nah, maksud saya dulu yang saya ambil contoh itu pemain bulu tangkis Susi Susanti, dia Taufik Hidayat. Kita tahunya dia main bagus sekali dan juara, dia juara dunia. Iya, kita tahunya dia di lapangan main 1 jam menjadi juara, tapi kita nggak tahu setiap hari dia harus berlatih berapa jam, gitu ya. Ya itu maksudnya, gitu ya. Jadi jangan hanya dilihat penampilan hasilnya, tapi prosesnya, gitu ya. Maka kalau kita mengacu pada Al-Quran, ya ini Islam itu juga secara umum itu ya, itu kan ayat yang bisa kita kutip mengenai ini dalil itu ya, wa am laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu saufa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa. Wa an laisa, tidaklah bagi, lil insani, bagi manusia, illa masa'a, kecuali apa yang ia usahakan ya. Jadi yang dinilai itu usahanya, bukan hasilnya. Nah, gitu ya. Kita berusaha sebisa mungkin, soal hasilnya Allah. Ya kalau pepatah atau ungkapan bahasa Indonesianya, manusia berusaha, Tuhan yang menentukan. Tapi kita, oh ya, kita berusaha untuk menentukan. Saya berharap teman-teman terinspirasi oleh kata-katanya Muhammad Iqbal, karena saya sendiri terinspirasi oleh itu. Ini mengenai takdir gitu ya. Berusahalah sehebat-hebatnya, hingga ketika Tuhan hendak menetapkan komunikasi takdir macam apa yang kau inginkan. Jadi kalau ungkapan bahasa itu ngunduh woing pakertis, man yazra yahsud, siapa yang menanam mengetam. Kan itu amat sangat masuk akal. Ya tinggal diperkaya penghayatan kita. Nah kalau tidak menanam kok mengetam, ini sopo kan gitu ya. Lah ini bangsa Indonesia orang gelem nandur ya. Ini negara agraris. Ini saya di grup-grup apa WA ya, sampai grup guru besar PT KIN ya, saya ngomongnya biasa saja. Dia kalau ada yang apa ya, anomali ada yang enggak apa ya, yang enggak benar gitu ya, ya saya bikin aja pernyataan ini Nusantara sungsang gitu ya, Nusantara terbalik ya, macam-macam. Atau katakanlah mungkin teman-teman kan juga mungkin dapat apa itu ya, share-sharean di grup misalnya gitu ya, orang lalu niteni
Jokowi kalau bilang begini nanti yang dilakukan sebaliknya. Jadi kalau Jokowi janji begini berarti sebaliknya. Lah itu namanya juga ya. Itu kan pembelajaran buat kita ya. Kita bukan sinis-sinis apa, tetapi kita belajar dan tahu, itu kan tausiah untuk kita kan itu ya. Fakta biru ya ulil albab. Jadi kita mengambil pelajaran, paling tidak koyo aja ngono kan gitu ya. Walaupun kita nggak bakal jadi presiden ya kan. Apa ada yang bercita-cita jadi presiden? Oh boleh, presiden rumah tangga. Ya itu beberapa hal. Jadi itu etos ya. Jadi apa ya? Nah semangat. Saya ingin kutipkan ini ada kaitannya dengan apa ya? Ya tadi itu. Jadi etos dan kaitannya dengan ini kan ustadz semuanya. Ini mengenai bakat ya. Mungkin pada kesempatan terdahulu sudah pernah saya sampaikan. Ini juga maksudnya, nah, ini kan pembekalan untuk ustadz-ustadzah yang nanti bisa di-share kepada murid-murid kita, gitu ya. Terus terang aja, ustadz-ustadzah, apa dulu ketika kecil bercita-cita menjadi ustadz-ustadzah, gitu loh. Bolehlah dicek, siapa di antara ustadz-ustadzah yang pada waktu kecil bercita-cita menjadi guru, siapa angkat tangan? Alhamdulillah cita-citanya tercapai gitu ya. Yang lain berarti salah jurusan. Ya. Kalau ekstrimnya itu ya ini untuk supaya nyantol aja. Tersesat di jalan yang benar. Tadi Bu Harun juga nanyain, ini saya diantar sama anak saya yang kuliah di Fakultas Pertanian UGM. Kuliah di Fakultas Pertanian, dia sekolah menengahnya di MAN 1 gitu ya. Lo kok kuliah di pertanian, terus baru cerita itu alumni pertanian banyak yang kerja di bank atau apa. Iya itu teman-teman banyak begitu, kalau enggak ya jadi sales, jadi apa gitu ya. Ya pokoknya. Nah saya kembali pada soal bakat itu ya. Jadi maksud saya mari kita inspirasi buat kita sendiri juga. Jangan berkecil hati tentang bakat, karena untuk menjadi guru juga tidak perlu bakat. Karena bakat ialah kesabaran dan ketekunan yang lama. Bakat ialah kesabaran dan ketekunan yang lama. Ya ini bagian dari refleksi saya juga dulu, sampai mungkin ya termasuk mungkin usia selesai aliyah itu ya, kan mikir-mikir sebenarnya bakat saya apa sih gitu ya. Saya bermain sepak bola juga, bermain voli, bermain bulu tangkis, pingpong itu, tapi kok ya selalu kalah atau kalau ya jadi cadangan, dan cadangan kadang nggak ikut main ya, namun cadangan aja. Nah terus mikir-mikir jadi bakat apa ya. Terus suatu hari ya ini karena di kampus ya, tempo hari pulang, saya pulang dari ini tadi ya keisafan tadi itu ya yang nggak sengaja pulang dari dapur Ustadz itu tahun-tahun awal itu ya, di belakang asrama ada koran yang terbuang ya, bungkus lah itu ya namanya juga iseng aja, ini ada koran pasti ada tulisannya gitu ya, yes, dipungut aja barangkali nanti bisa dibaca. Nah di situ saya menemukan kurang lebih ide tentang itu, bakat, tentang konsep tentang bakat. Bakat ialah kesabaran dan ketekunan yang lama, gitu. Itu artinya apa? Nah kalau dihubungkan dengan apa itu kata-katanya Pak siapa itu yang dulu motivator terkenal di itu, bakatilah apa yang Anda kerjakan, itu ya maksudnya. Mario Teguh gitu ya. Mario Teguh itu kan itu salah satunya. Jadi kalau Anda bekerja tidak sesuai dengan bakat Anda atau cita-cita Anda, maka bakatilah apa yang Anda kerjakan. Nah, gitu. Walaupun tidak di Al-Hikmah gitu ya. Saya kadang menggambarkan begini ya, teman-teman sekalian, ini artinya situasi kondisi. Sekarang sudah angkatan berapa ini aliyah itu? Berapa, Ustaz?
udah nggak terhitung ya. Maksud saya ingin menjelaskan begini, buat teman-teman as-sabiqul awwalun, angkatan pertama, kedua, ketiga, betapa susahnya mereka, betapa terbatasnya sarana prasarana mereka, betapa sulitnya macam-macam itu ya. Nah itu kalau saya bandingkan dengan alumni Gontor zaman Dr. Idham Khalid, Kiai Haji Hashim Mujadi, dan yang lain-lain itu pondoknya itu belum ada yang bangunan permanen itu ya, semuanya gede gitu ya. Tapi kok jadi orang? Nah, gimana? Apa pondok kita ubah pakai gede? Jadi maksudnya ketika kita sudah dengan fasilitas yang lebih baik itu harusnya kita memperoleh capaian yang lebih gitu maksudnya. Dan itu adalah bagian dari kesyukuran kita. Jadi maksudnya di satu sisi kalau kita bandingkan dengan lembaga-lembaga yang lain mungkin ini masih sangat terbatas, tetapi ini juga harus disyukuri. Kepada anak-anak kita juga begitu, maksudnya begitu. Saya kutipkan berikutnya ini dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, didiklah anak-anakmu dengan sebaik-baiknya karena mereka adalah amanat Tuhan kepadamu. Ini juga konteksnya guru itu mau tidak mau, apalagi di pesantren kita ini menjadi wali kita ini orang tua pengganti gitu ya. Ukurannya sederhana saja. Kalau teman-teman mau bandingkan sidik jari ya, jempol, kita kalau itu pakai jempol kiri ya, jempolnya kayak stempel itu dicap ya, cap. Tidak ada orang di dunia ini yang sidik jari jempolnya sama. Karena itu ini secara internasional tetap dipakai oleh Interpol, oleh kepolisian, karena sidik jari kita atau lebih canggih lagi nanti DNA kita gitu ya. Karena rambut kita itu bisa berbicara tentang ini macam-macam itu. Jadi itu artinya maknanya bahwa Tuhan punya rencana sendiri-sendiri untuk kita. Bahwa kita di sini sekarang profesinya sama-sama guru, ya. Mungkin mengajarnya, mata pelajarannya sama, ya. Tapi mungkin pakainya juga beda, kan itu ya. Maka ada kearifan juga. Tak seorang pun pernah mandi 2 kali di sungai yang sama. Tempatnya boleh jadi sama, waktunya pasti beda. Air yang membasuh kita juga pasti beda. Maka hari ini harus lebih baik dari kemarin. Dan besok kita proyeksikan lebih baik dari hari ini. Nah, orang tua nih saya mengatakan pendidikan anak tetapi tidak memaksakan. Ini kita bacakan ini kutipan. Ternyata penulisnya ini peraih hadiah Nobel, tapi ini bahasa Indonesianya begitu. Bila anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Renungannya jadi begini, ibu, bapak, guru. Kalau murid itu memaki, boleh jadi dia dibesarkan dengan celaan. Nah gitu loh. Bila anak dibesarkan dengan permusuhan, dia belajar berkelahi. Kalau murid kita itu suka berkelahi, ya mungkin itu. Bila anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Kalau ada murid kita yang rendah diri, kemungkinan pengalaman kecilnya itu suka dibully. Nah, ini bahasanya. Maka ibu bapak guru jangan sekali-kali membuli, gitu ya. Ya ini bukan kok karena apa, tapi biar gampang jangan sekali-kali membuli anak orang, nanti anak kita dibully ya, bukan begitu maksudnya. Bukan soal balas membalas, tapi inspirasinya kan begitu. Nah, apa ini ya, jadi golden key ya. Perlakukanlah orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan, gitu. Atau dalam bentuk yang negatif, janganlah memperlakukan orang lain yang Anda sendiri tidak ingin diperlakukan, ya.
bahasa Jawanya apa itu ungkapannya itu? Wah, tepol seliro kan itu ya? Ya tepol seliro gitu ya. Nah, itu tadi Ustaz Harun, nah orang belum dijengkit ya jenggit kan itu ya? Ya itu kan begitu. Bila anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyesali diri. Bila anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jadi supaya anak itu bisa menahan diri ya, itu diajari dengan toleransi. Bila anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Belum terlambat teman-teman, Ustaz-Ustazah, ya. Kayak bahkan untuk dia, saya di kelas S1, S2 atau S3, saya diajak membuat peribahasa. Sambil menyelam, apa lanjutannya? Nah, itu peribahasa tidak iya, ya. Kalau peribahasa untuk S1, S2 dan S3 itu sambil menyelam menangkap ikan. Nah, gitu ya, tak itu. Sambil menyelam menangkap ikan. Nah, maksudnya, ya itu kan namanya juga peribahasa. Jadi, berdosakah mengubah peribahasa? Jadi, begini inspirasinya itu, karena saya kalau masuk kelas S1, S2, S3, saya selalu berjanji untuk setiap kali tatap muka saya akan berkomentar dan saya akan mengintroduksi kemungkinan topik yang benar-benar bisa Anda tidak lanjuti gitu ya, untuk penulisan. Kalau S1 ya skripsi, S2 tesis, disertasi gitu ya. Dan banyak sekali, kalau skripsi mungkin sudah tidak terhitung ya, kalau tesis juga banyak sekali dan disertasi juga banyak. Maksudnya dari diskusi di kelas itu terus ini, termasuk yang baru saja 2 minggu yang Rabu yang lalu saya menguji disertasi, judulnya sederhana, marah dalam Al-Quran dan pengendaliannya. Ya itu karena di dalam Al-Quran ada ayat tentang marah. Ini saya ingin menginspirasi ibu bapak guru. Salah satu topik yang bisa dikembangkan itu adalah lupa ya. Lupa apa? Tadi yang mau saya sebut itu diantara ini jadi lupa, tidur, dan mimpi gitu ya. Ada nggak hubungan lupa, tidur, dan mimpi? Mimpi itu pasti kalau kita sedang tidur, kan itu ya? Kalau mimpi di siang bolong ini. Terus pernah nggak kita lupa dengan apa yang kita mimpikan? Iya. Ada nggak mimpi yang bermakna dan mimpi yang tidak bermakna? Iya. Kalau teorinya Freud itu mimpi itu hanya urusan apa, Ustaz Harun ini pakarnya ini? Itu kan apa, pengaruh pengalaman kejiwaan di bawah sadar ini ya. Kalau ilustrasinya sih seseorang yang ngen apa terus terbawa mimpi kan itu ya. Tetapi kan konsep Al-Quran tidak begitu. Nabi Ibrahim bermimpi, Yakub bermimpi, Nabi Yakub bermimpi, bahkan orang paling jahat di dunia juga mimpi dan benar. Fir'aun itu kan mimpi ada anak Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaannya. Ya keputusannya itu yang amat sangat tidak terpuji apa. Ketika dia mimpi terus ada ahli nujum kan gitu ya. Ahli nujum itu artinya apa? Peramal dia. Aku mimpi begini ini gimana? Apa maknanya? Terus bagaimana? Mimpi suatu saat kerajaannya dihancurkan oleh anak keturunan Bani Israel. Lalu Fir'aun bikin dekret, kalau begitu mulai sekarang kalau ada bayi lahir laki-laki dari Bani Israel, bunuh. Itu dalam rangka supaya apa? Kerajaannya lestari gitu ya. Loh, Bapak Ibu setuju nggak kalau Jokowi 3 periode? Iya, sampai mana tadi ya? Jadi
Bila anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Bila anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Saya tiba-tiba ingat, ya saya tidak mengingat-ingat cuma karena ini pujian ya. Aneh juga ya. Itu berarti sekitar tahun 1993, 94 kira-kira. Ya ingat aja. Tapi itu karena ini tentang pujian ya. Kita mau rapat di Fakultas Usuluddin, terus rapat kan kita mau masuk ruangan tanda tangan itu ya. Nah, saya tanda tangan, habis itu ada antri di samping saya itu Pak Profesor Amin Abdullah. Wah bagus. Saya habis itu kan saya nanya, apa Ustadz yang bagus? Ya Ustadz kami itu tanda tangannya bagus. Loh, saya kok sampai ingat gitu ya. Ya karena ya memang seumur-umur nggak ada sih yang memuji tanda tangan saya bagus gitu ya. Tapi itu loh, core-nya itu pujian gitu ya. Gitu ya. Bukan kita gila pujian, enggak, tetapi itu gitu ya. Itu kan bagian dari komunikasi ya, kecerdasan emosional kita. Bagaimana kita berkomunikasi, ngono ya ngono ning aja ngono kan, umpamane elek ning ya aja dielek-elek kan gitu ya. Umpamane ora pate apik ya jangan janggane ora pate apik. Salah satu ini bagian dari penghargaan. Dulu ketika saya di Pondok Pabilan ada pelajaran kaligrafi ya, al-khat ketika itu ya. Di Pondok Pabilan saya 2 tahun. Kelas 2 itu saya diajari oleh almarhum ya, sudah almarhum sebagai itu pelajaran kaligrafi. Dari minggu ini saya dapat nilai 6 ya, terus berikutnya minggu berikutnya itu dapat 6,5, berikutnya lagi dapat 7, berikutnya lagi dapat 7,5, berikutnya lagi dapat 8. Saya kan malu gitu ya, masa tulisan saya dikasih nilai 8, kan saya malu ya. Dari itu saya jadi apa ya, terdorong untuk belajar apa nih tadi ya, dorongan kan itu kan dia pujian kan itu ya, ya janjane orang tapi litarbiyah jadi mendidik gitu ya. Maka saya mungkin di UIN Sunan Kalijaga dosen yang paling murah nilainya gitu ya. Ya saya lebih banyak menguji disertasi di UIN Surabaya daripada Jogja atau di Semarang, karena salah satu kebijakan di Surabaya itu mahasiswa boleh mengusulkan dosen penguji dari luar. Jadi ya mahasiswa ngarah nih gitu ya. Lah saya juga mikir-mikir kenapa, barangkali itu ya, itu tadi ya, karena nilainya murah jadi jadi mahasiswa ini dosen gitu ya. Bila anak dibesarkan dengan sebaik-baiknya perlakuan, ia belajar keadilan. Bila anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan. Bila anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangi dirinya. Dan bila anak dibesarkan dalam kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Dan ketepatan ini saya kutipkan, mari kita tutup ini dengan tadarus ya. Itu mungkin di situ Mas halaman 2 itu dari ayat-ayat surat Luqman. Mari kita tadarus ala hadhihi niyah wala niyat kulli niyatin salihah. Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa ma kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim.
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Mohon dilanjut halaman terakhir. Ayatnya ya. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang terakhir, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ini 3 butir lagu ya, kita khatamkan. Dari yakinku teguh hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Terima kasihku ucapkan pada guruku yang tulus.
nanti setiap hariku dibimbingnya agar tumbuhlah bakatku, kan ku ingat selalu nasihat guruku. Terima kasihku ucapkan. Tidak ada profesi di dunia ini yang tanpa guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.